Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yuni Prihatin, SPDI MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Jongrangan, Kapanewon, Girimulyo. Saya merupakan peserta apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo. Inilah kisah perjalanan saya di SD Negeri 2 Jongrangan, tempat di mana tantangan menjadi ladang perjuangan dan dedikasi berubah menjadi harapan. Tanggal 20 Mei tahun 2022 menjadi awal langkah baru saya di SD Negeri 2 Jongrangan. Titik akhir perjalanan panjang berpindah-pindah sekolah selama 13 tahun. Guru Bahasa Arab di MTS An-Nawawi 04 Kaligesing, operator sekolah di SD Negeri 1 Sukomoyo, guru PAI di SD Negeri Hulosobo. Setelah gagal tahun 2018, akhirnya saya lolos CPNS tahun 2019 di SD Negeri 1 Balong, Samigaluh. Belum sempat beradaptasi sepenuhnya. 17 bulan kemudian, saya menerima SK mutasi ke SD Negeri 2 Jongrangan. Perjalanan lintas provinsi ini harus saya lakukan setiap pagi, karena rumah saya beralamatkan di Desa Ngadirjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hasil kebun adalah penopang hidup kami, kelapa, gula kelapa, kakao, dan lain-lain. Ketika pas kebetulan ada, akan saya bawa ke pasar dekat sekolah. Sewaktu bekerja, saya menitipkan anak balita saya pada orang tua saya. Berangkat sekolah dengan naik sepeda motor, mengantar anak pertama berangkat sekolah adalah rutinitas wajib setiap pagi. Barulah saya berangkat ke sekolah yang memiliki kondisi geografis yang cukup menantang, dengan kondisi jalan yang rusak, pemandangan tebing yang curam, dan dengan keadaan tersebut, jarak tempuh yang saya perlukan sekitar 1 jam perjalanan pada posisi cuaca normal. Keadaan ini akan berbeda jika dalam keadaan hujan, tetapi saya yakin di setiap tantangan pasti akan ada peluang. Setibanya di SD Negeri 2 Jongrangan, saya sadar bahwa sekolah ini memiliki tantangan besar. Tidak ada budaya pembiasaan pagi bagi murid, rapor mutu dalam bidang disiplin positif dan pembelajaran dalam taraf sedang. Prestasi akademik maupun non-akademik sangat minim. Data kejuaraan dari tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Saya tahu sesuatu harus dilakukan, mengingat visi sekolah yaitu serta jargon sekolah adalah. Untuk mengurai permasalahan, saya mulai berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Kami sepakat bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi juga membentuk karakter dan kreativitas siswa. Di tahun 2022 dan 2023, saya membuat program pembiasaan yang disebut Berkolandri dan Ayo Berdiri, tetapi tidak maksimal. Akhirnya di tahun 2024, setelah saya diskusi dan membaca berbagai literatur, saya terinspirasi dari teori Ki Hajar Dewantara. Saya merancang program bernama Pembelajaran Bermakna dengan Gua Kiskenda. Gua Kiskenda merupakan salah satu nama tempat wisata terkenal di Girimulyo. Hal ini bertujuan agar program ini mudah diingat oleh warga sekolah. Bukan sekedar nama, Gua Kiskenda adalah singkatan dari Gerakan Optimal dalam Aktivitas yang Kreatif, Inovatif, dengan strategi kolaboratif, evaluasi nilai, disiplin, dan amati. Program ini mencakup pembelajaran akademik dan non-akademik, memantik bakat siswa, serta meningkatkan budaya baik di sekolah. Tentu program ini memiliki beberapa tantangan, tetapi saya mempunyai solusi. Berikut ini pembelajaran bermakna dengan Gua Kiskenda. Kegiatan ini dimulai setiap awal tahun pelajaran. Saya akan melakukan asesmen awal dengan mengisi angket melalui kuisis mode kertas pada semua murid untuk mengetahui minat dan bakat murid. Asesmen awal ini juga saya lakukan setiap tahunnya dalam ajang talenta pencarian bakat dengan mengadakan lomba untuk mencari bibit-bibit unggul dalam berbagai bidang. Dari bakat siswa ini tidak hanya terjadi di luar kelas saja, tetapi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya memasukkan unsur-unsur yang mendukung tujuan akhir saya. Kegiatan pagi diawali dengan sholat duha dan tadarus 4 surat sesuai target kelas masing-masing. Kegiatan tadarus ini didampingi oleh guru kelas, tetapi saya akan bergiliran mendampingi kelas secara bergantian setiap harinya. Ketika saya yang mendampingi, agar anak-anak selalu ingat, saya akan membantu mereka dengan metode drill, menggunakan lagu Bayati, Nahawan, dan Ros. Arti surat pendek saya sadur dalam lagu Dolanan dan Mocopat.
Hal ini bertujuan agar mereka mencintai budaya Jawa dan juga belajar olah vokal secara tidak langsung. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran bermakna di kelas. Pertama, guru mengucapkan salam. Berdoa dipimpin salah satu murid, mengarahkan kesiapan diri murid dengan membuat keyakinan kelas. Tahap selanjutnya melakukan kegiatan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman, kebutuhan belajar murid, serta minat bakat murid. Asesmen dilakukan dalam dua bentuk, yaitu kognitif dan non-kognitif, dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Langkah berikutnya menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 2. Pada kegiatan inti, guru menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan sintak antara lain, orientasi pada masalah. Peserta didik diberikan sebuah permasalahan atau tantangan yang akan diselesaikan siswa pada kegiatan pembelajaran bermakna. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4-5 secara heterogen. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Diferensiasi proses diterapkan berbagai metode pembelajaran berupa pembelajaran mandiri dan kelompok besar. Penerapan pembelajaran dengan Gua Kiskenda merupakan salah satu cara memenuhi minat dan gaya belajar murid dengan konten yang beragam seperti buku teks dan media pembelajaran interaktif yang berisi materi, kuis, motivasi, gambar, sehingga memudahkan anak dalam memahami materi serta dapat sebagai alat untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Media pembelajaran interaktif ini dibuat mandiri oleh guru dengan menggabungkan Canva for Education, Genially, Wordwall, dan Lumi. Hal ini merupakan penerapan dari program pembatik level 1-4 dan 5 besar Duta Teknologi tahun 2024. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan ini di setiap peserta didik menampilkan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok yang bercerita, ada kelompok yang membuat puisi dengan tema sesuai materi, ada juga yang membuat mind map. Tidak selesai di sana. Guru mengajak murid untuk praktik secara langsung penggunaan karya yang sudah dibuat, seperti menempel hasil poster dan mind map di sudut-sudut sekolah, serta papan baca murid lain agar budaya baik dapat tercetak melalui literasi murid. Selain itu, hasil karya Kota Infak digunakan untuk menarik infak setiap hari Jumat. Kemudian, agar pembelajaran lebih bermakna, maka hasil infak yang terkumpul akan disedekahkan secara bersama-sama ke orang yang membutuhkan. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu kegiatan refleksi, evaluasi, penyampaian pembelajaran selanjutnya, dan penutup. Setelah saya mendapatkan nama-nama anak berbakat, saya mendampingi anak sesuai bakatnya menggunakan waktu luang untuk belajar. Bahkan, saya datang ke rumah mereka untuk memberikan motivasi dan perhatian lebih. Berjalannya waktu, hasilnya mulai terlihat. Karakter siswa terbentuk lebih baik. Minat belajar meningkat, terlihat dari jumlah peserta khatam, prestasi akademik maupun non-akademik dari tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan data yang menggembirakan. Rapot mutu bidang pembelajaran pun di tahun 2025 menjadi baik. Pembelajaran bermakna dengan Gua Kiskenda ini sudah saya diseminasikan dalam berbagai pertemuan gugus, kegiatan seminar di Kapanewon, webinar nasional, saya tulis pada artikel di koran, blog, saya unggah pada Bukti Karya Ruang GTK dan YouTube. Saya Subarjo SPD, Kepala SD Negeri 2 Jonggrangan, sangat memberikan apresiasi pada program pembelajaran bermakna dengan Gua Kiskenda. Adanya program tersebut terjadi peningkatan prestasi murid yang luar biasa. Saya Antoro Hadi SPD, rekan sejawat dari Ibu Rizka Yuni Prihatin MPD. Beliau merupakan rekan yang tak kenal lelah dalam hal apapun. Selain sebagai guru, beliau rajin mengikuti diklat pengembangan diri. Bahkan saking banyaknya sertifikat aksi nyata PMM, beliau menjadi penelaah aksi nyata Kemendikbudristek tahun 2024. Selain beliau sering mengisi sebagai narasumber di berbagai acara, beliau juga aktif mengikuti organisasi keagamaan sampai tingkat kabupaten. Dan beliau juga rajin menulis artikel di koran, blog, YouTuber, TikToker, dan juga penulis buku ber-ISBN. Dan beliau juga berhasil meraih berbagai penghargaan, salah satunya kandidat 5 besar Duta Teknologi tahun 2024.
sahabat Canva, dan sahabat SID. Belajar bermakna bersama Bu Rizka itu menyenangkan. Demikian tadi video saya, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.